Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas. Perkenalkan dulu, Mas. Namanya siapa ya, Mas? Nama saya Abdul Hafid, alamat Desa Karangmulya, RT 4 RW 5, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Oke. Nama kandangnya, Mas? Nama kandangnya tak terkira. Sebelumnya nama kandangnya lebih dikenal di Tegal Surya Brederdah. Oke, Mas. Di sini ternak apa aja, Mas? Di sini sebelumnya saya memulai dengan pembibitan, kemudian setelah pembibitan karena adanya banyaknya permintaan, saya mencoba menggeluti di dunia karkas, entok karkas. Namun karena ego dan juga ambisi untuk menambah jumlah populasi yang banyak, saat itu mendatangkan entok-entok untuk dibesarkan dari berbagai macam kandang se-Kabupaten Tegal, itu yang menyebabkan 200 ekor jadi tumbang karena mungkin nafsu ya? Iya, karena nafsu yang pertama itu, kedua karena itu sakit mata biru sama kena virus. Iya, karena soalnya langsung masuk aja ya, Mas ya? Iya. Masukin barang tanpa dilihat kondisinya sih ya, Mas ya? Iya. Oke. Dan terus setelah itu Masnya mulai bangkit lagi? Lumayan cukup lama. Setelah itu menuntaskan kuliah dulu, habis itu kerja merantau. Habis dari perantauan itu, setelah belusukan dari kandang ke kandang, akhirnya saya berani mulai untuk mencoba lagi bangkit kembali. Ya. Itu ngomong-ngomong, waktu sempat kena mata biru semua ya? Iya. Sempat ke bangkrut lah intinya ya? Iya. Itu sejak kapan, Mas? Sejak 2015-an. Oke. 2015 itu awal mulai atau gimana? Awal mulai sih sebenarnya itu Mas dari SMK. Oh, mulai SMK. Iya, cuma benar-benar diseriusi, dibesarkan itu mulai 2015-an lah. Oh, 2015 ya, Mas ya. Iya. Dan sekarang mulai kembali di ternak entok waktu kapan? Waktu 2022 akhir. 2022 akhir. Iya. Oke. Nah, dan sekarang ternak entok dan apa lagi ini, Mas? Sama Domba. Iya. Oke. Itu dombanya domba dulu atau entok dulu, Mas? Semuanya berjalan bebarengan, Mas. Barengan. Iya. Berarti sejak sudah merantau SMK. pulang. Iya. Sejak SMK memang. Sejak SMK. Iya. Sejak SMK berarti jenengan langsung awalnya ternak domba juga ya? Iya. Oke, bareng juga. Tapi domba belum sempat collab. Domba alhamdulillah enggak sih, Mas. Enggak. Kenapa dibarengi dengan domba? Karena domba sendiri nggak rewel. Oke. Dalam artian pakan itu kita bisa mencari rumput di, seumpama tidak punya bank pakan ya bisa mencari di galengan-galengan sawah orang. Untuk mencari halalnya itu lebih berkah gitu, Mas. Oke, beda benar. dengan semisal kita memelihara kambing Jawa yang notabene pakannya ramban. Ketika mungkin ramban-ramban di bedengan kali tidak ada, adanya di pekarangan orang kan, kalau kita ngambil tanpa, ya kan? Iya, benar. Iya. Benar-benar sekali ya, Mas ya. Dan katanya juga ada pakan-pakan yang fermentasi juga ya, Mas ya? Iya, ada. Sini menggunakan pakan fermentasi. Menggunakan apa, Mas? Menggunakan tumpi jagung, bekatul, tetes tebu M4. Itu untuk domba sendiri? Iya, untuk domba. Sebelumnya untuk entok juga pernah pakai pakan fermentasi, tapi saat kala saya sudah banyak itu sebelum tumbang. Iya. Pakan entok sendiri ini, Mas Hafid, dari mana ya? Untuk pakan sendiri saya menggunakan bekatul, loyang, sama itu sentrat telur sama bekatul jagung. Perbandingan cukup bagus ya, Mas ya? Iya. Dan misal kalau populasinya menambah, kira-kira akan membuat pakan kayak seperti domba nggak? Pakan alternatif? Iya, tetap nanti menjurusnya ke pakan fermentasi. Jadi ketika kita sibuk, tinggal kita udah diproses. Misal kita luangnya waktu 2 minggu sekali, bisa langsung olah banyak, langsung kita bisa
ditaruh di itu ya, di maksimal, maksudnya disimpan lah biar bisa buat hari-hariannya ya Mas ya. Jumlah mentoknya ada berapa Mas? Sekitaran baru 35 indukan. 35 indukan ya. Oke, rencana ke depan konsepnya yang akan direncana Masnya mau seperti apa? Mau pembesaran kah atau mau seperti dulu kah atau mau pembibitan? Yang jelas kalau misal belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin, termasuk bulan-bulan ini, saya meskipun banyak permintaan entok karkas, saya lebih baik berkata maaf kepada para pelanggan saya karena bulan-bulan ini belum bisa memasukkan entok yang baru dikarenakan ada kendala kandang isolasi. Rencananya saya akan berpindah kandang ke sebelah sana, entok khusus entok sendiri. Di sini khusus entok yang dijual. Oh iya, benar-benar sekali ya Mas. Biar tidak terjadi yang kayak kemarin tahun dulu ya Mas ya. Benar sekali ya. Oke. Berarti ini mulai merintis lagi ya Mas ya. Iya. Oke. Dan sekarang dombanya kisaran berapa Mas? Domba sih masih di kisaran 30-35. Oh, 30 sampai 35 ya. Iya. Oke. Ya, kalau ngomong-ngomong domba itu kiranya untuk bisa buat harian atau hanya untuk pas Idul Adha Mas? Tergantung luangnya waktu kita sendiri Mas. Oh, Bagaimana semisal kita mengatur jam kerja dan juga jam ngarit. Kalau semisal domba untuk harian, berarti sistemnya fattening produk breeding sendiri. Jadi semisal kita beternak, anakannya digedekan sendiri, itu nanti bisa insya Allah buat harian. Oke, benar. Kalau sistemnya pembesaran berarti hanya untuk pas Idul Adha-nya ya Mas? Iya. Oke. Alhamdulillah kemarin pas Idul Adha pun sekitar 30 ekor bisa menjual. Meskipun dari kandang-kandang teman-teman ada yang mensuplai ke sini jika kekurangan. Berarti waktu Idul Adha itu aja pun kekurangan lah ya Mas? Iya. Oke. Begitu juga saat Idul Fitri. Idul Fitri itu berarti saya benar-benar tidak modal terlalu banyak ya, khususnya di penjualan entok. Kalau semisal entok memang saya menggunakan modal sendiri, tapi karena saya mempunyai teman yang bisa mensuplai ayam merah, permintaan ayam merah saat itu lumayan cukup banyak lah. Kalau semisal Idul Fitri, akhirnya tanpa saya modal ada teman yang nitip di sini, saya bisa alhamdulillah walaupun baru buka tahun ini bisa menjualkan sampai 70 ekor dari 75 ekor. 70 ekor dari 75 ekor. Itu ayam merah. Ayam merah. Iya, kalau budgetnya sendiri sekitaran 25 sampai 30. Itu entoknya sendiri. Iya. Itu ambil dari luar juga. Iya, sebagian ambil dari luar, sebagian punya kandang sendiri. Oke. Tapi belum berani kayak tahun kemarin lah ya Mas ya. Langsung maunya banyak ya Mas ya. Oke. Termasuk Idul Fitri kemarin sehabis ayam merah habis, punya saya yang mau buat breeding entoknya kena lagi Mas. Kena lagi. Iya. Itu bisanya sampai kena gimana sih Mas? Bisanya sampai kena karena kita kan nggak tahu ayam itu datang dari kota mana ya. Iya. Nomor satu itu, kedua di jalan mungkin juga kan kena udara atau bagaimana ya kan. Akhirnya setelah itu ya hitung-hitung bati sing ayam untuk buat yang mati lah ya. benar sekali ya Mas. Berarti maksudnya kayak virusnya gitu ternyata tidak hanya dari entok ke entok ya Mas ya? Iya. Dari ayam pun bisa menyerang ke entok ya? Iya. Oh. Makanya Kak, kalau ini sudah dirajek mubeng, jangan sampai ayam tetangga masuk. Oh, rawan juga ya Mas ya? Rawan. Benar-benar juga, benar-benar. Berarti saya kira ya, yang saya kira penyakit virusnya entok hanya ke entok gitu loh. Ternyata virusnya ayam juga bisa mempengaruhi ke entok juga ya Mas? Iya, itu hanya persepsi saya sih, kesimpulan saya sendiri karena dari unggas ke unggas masih masuk. Iya, sama unggas. Benar-benar sekali. Karena dia sama jenis-jenis unggas lah ya. Iya. Kita jauh beda. Oke Mas, ngomong-ngomong nih, kalau udah misal nih ini udah banyak lah ya, kira-kira siap nggak sih untuk melayani minti-minti yang misal kalau ada teman-teman yang mau
minta dari masnya sendiri gimana? Siap Mas, saya di sini rencananya nanti pembibitan, nanti minti itu saya jual, tapi untuk orang-orang yang mau menjual lagi ke saya ketika panen. Oh, jadi sistem ada timbal baliknya ya Iya, Mas? timbal balik. Bener. Kan banyak teman-teman yang ada uang nih untuk membesarkan, tapi nanti buangnya kemana? Iya, Nah, bingungnya itu kan seperti jadi itu ya. PR, iya. Oh, oke. Akhirnya saya mencoba hadir untuk teman-teman yang semisal mau pembesaran tapi bingung nanti jualnya kemana. Langsung balik ke Mas juga Iya, mau ya? iya, Oke, ini solusi yang sangat baik ya teman-teman. Karena apa ya, dari kita kadang kan orang-orang yang baru pemula mungkin buangnya sulit ya Mas. Iya. Tapi di sini Mas Hafid sangat bagus idenya nih. Oke Mas, kira-kira kalau domba sendiri bisa keluar itu nggak ada yang mau minta bisa langsung ke sini atau gimana? Kalau untuk anak-anakan domba gitu? Domba untuk anakan kita besarkan sendiri. Paling kalau semisal untuk akikah Iya. bisa melayani. Tapi Dalam melayaninya akikah ya? akikah, Akikah. misal mau dipotongkan, mau sampai bersih juga bisa. Bisa. Iya. Berarti sistemnya terima bersih aja ya orangnya Iya. ya. Oke. Berarti kalau misal ada teman-teman mau mencoba ternak domba, Masnya bisa menyuplai nggak? Misal contoh kayak saya, Mas saya mau minta nih, saya mau belajar domba nih. Saya boleh nggak ambil dombanya dari jenengan dari yang kecil-kecil misal gitu? Kalau itu saya enggak Mas, Enggak. karena dibesarkan sendiri ya. Iya sih bener ya Mas. Iya. Karena mungkin ya karena jenengan kalau di domba kan hanya peternak ya. Iya. Bukan. Kecuali semisal saya nyambil bakulan terus Oh, waktunya luang. Baru beda lagi cerita Iya, lah ya beda Mas. lagi Benar-benar. Tentang tadi ya kotoran dombanya itu Masnya larinya kemana Mas? Itu saya fermentasi, kemudian saya jual untuk para pecinta tanaman. Oh, berarti dijadikan pupuk ya Mas? Iya, Dari dijadiin pupuk. kotorannya domba itu ya? Iya. Oke. Kadang juga dari petani-petani sekitar yang sudah sadar organik, alhamdulillah sudah ada pesanan rutin sih Mas. Sering Pesanan pesan. rutin. Iya. Oke, itu kalau pupuknya sendiri itu Masnya di model gimana? Maksudnya prosesnya gimana? Prosesnya sendiri setelah fermentasi, kemudian kita haluskan. Haluskan. Iya, kemudian kita Kemas. Oke. Itu seharga berapa Mas satu itu? Harganya biasanya 50.000 dapat 3 karung yang Beras. ukuran 25 kilo. Oh, 25 kilo. Oke. Itu cukup lumayan murah ya. Iya. Berarti kalau pupuk sendiri Masnya itu bisa buat dijual ke kirim-kirim Mas? Bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa lah ya. Sama kalau misalnya ada yang butuh entok karkas, mau bakar-bakaran, Oke. terus juga butuh buat akekah atau kurban, bisa hubungi nomor saya di 088983774745. Yang sangat menarik ya. Berarti kayak jenengan sempat merasakan yang dinamanya down banget ya Mas ya, sampai bangkrut banget. Maksudnya 200 ekor itu enggak sedikit ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit lagi ya. Itu motivasinya apa sih Mas? Kenapa Masnya dari 200 ekor udah sampai habis dan akhirnya bisa termotivasi untuk bangkit lagi ternak entok? Yang pertama hobi. Ya. Nomor satu itu hobi, rasa cinta kepada hewan ternak itu sendiri. Terkadang banyak orang yang ingin terjun di dunia ternak, baik itu domba maupun entok, selalu berhitung seperti orang judi Mas Lotre, bahwa saya beli barang sekian, nanti saya kasih makan sekian, saya untung sekian. Sedangkan di ternak sendiri kita dititipi nyawa sama Allah. Benar sekali, benar. Masalah nanti rezekinya kita jual berapa, dapat untung berapa, kan kita belajar kasih makan yang benar dulu. Benar. Ciri-ciri entok sehat gimana, Benar. sakit gimana, kasih obat gimana. Banyak kemudian orang yang mencoba ternak di entok gagal di awal-awal karena gimir dengan postingan yang Murah atau gimana Mas? murah iya, terus jumlah iya. Oh. Jumlah pengen untuk menyaingi teman-teman yang lain yang sudah banyak, kita punya modal banyak, mau langsung
beli ternak dalam jumlah banyak. Tapi belum ada ilmunya ya. Iya, padahal itu adalah cara bunuh diri sendiri itu, Benar Mas. sekali, benar sekali, benar sekali itu. Berarti kita harus memikirkan apa ya, ilmunya ya Mas ya, Iya. terlebih dahulu dibanding harus memikirkan ambisi lah ya. Iya. Betul sekali Mas Hafid. Oke Mas Hafid, ini nih untuk teman-teman, barangkali ada teman-teman subscriber atau teman-teman yang lain untuk mau tanya-tanya tentang domba atau tanya-tanya tentang akekah atau tentang entok, ternak entok di Mas Hafid, nanti saya kasih nomornya Mas Hafid ya. Iya, siap. Oke, dan Facebooknya jenengan sendiri itu apa ya? Namanya Abdul Hafid. Abdul Hafid. Iya. Oke teman-teman, itu saja yang hari ini saya dapat ilmu kembali nih dari seorang pemuda yang tidak pernah putus asa. Semoga ini bisa memotivasi para lainnya bisa meniru jejaknya Mas Hafid sendiri ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.